Okay, so Instagram that I'm starting an Instagram live right now. Lagi nungguin Mas Frankie WP. Jadi kenapa sih hari ini pilih tema soal stock investing for parents? Jadi Eke sendiri kan juga punya anak ya. Dan juga salah satu instrumen investasi saya adalah terang aja saya sendiri tuh deg-degan kalau ditanyain sama orang tua lain yang nanya saham apa ya yang paling bagus buat jangka panjang nabungin buat anak gitu kan judulnya nabungin. Hai Halo, halo Elin. Good, good. How are you? I'm good. Jadi gimana nih Great. inisiatif Nih, bantu-bantu dengan nasi nah, bungkus nih. di Medan? Boleh diceritain Ah, dong. iya kita jadi kan teman saya actually initiate satu program namanya Warung Medan Peduli. Karena kan ketika PPKM kemarin itu kan banyak sekali warung-warung yang ini ya nggak ada orang dan memang nggak boleh ini orang nggak boleh dine in, right. Jadi Iya betul. jadi kasihan sekali banyak banyak sekali orang yang kesusahan di sana. Jadi teman saya his name is Richard Stanley initiate satu program yang namanya Warung Medan Peduli. Jadi kita menggalang dana untuk diberikan untuk beli dari warung, kemudian kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu, kira-kira seperti itu. And happy Wah, to luar say, biasa. iya iya. Jadi kita the idea is jangan cuman virusnya aja yang menular, tapi menurut kita kebaikan juga harus menular. Kebaikan juga harus Uh, menular. Jadi gimana kalau mau yes. berbagi kebaikan nih warga Medan dan juga di daerah lain? Nah, kebetulan kalau sekarang kita udah tutup untuk donasinya, karena kita udah terkumpul dalam 1 minggu, terkumpulnya 1 miliar udah. Luar Jadi, biasa kita berikan tepuk iya, tangan. thank you, thank you. Dan actually, to be honest, we are also very, ini ya, kita juga sangat surprise and we are happy and touched ya. Ternyata banyak sekali orang-orang baik di sekitar kita yang sebenarnya mereka itu baik, tapi nggak ada wadahnya gitu. Luar Jadi, biasa kita berikan tepuk tangan ya untuk iya, thank inisiasinya. you, thank you. Iya, dan sekarang happy to say banyak sekali sekarang malah di Medan Peduli itu kita udah tutup untuk donasi, yang kita buka itu untuk relawan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut berbagi dan mau ikut ini yang menyumbangkan waktu dan tenaga, nah itu yang dibutuhkan seperti itu. Luar biasa. Jadi yang dibutuhkan Iya, sekarang volunteer ya. Frankie, setelah volunteer. berbagi kebaikan di masa pandemi ini, kita berbagi pengetahuan ya untuk potensi cuan. Sure, Jadi, sure. iya banyak kan fellow parents yang misalnya pengen nabungin Hmm. saham gitu buat anaknya, mungkin buat dana pendidikan gitu, misalnya yang seumur-umuran Evan, seumur-umuran Boboy gitu kan. Berarti Iya, sebenarnya kita punya waktu lebih dari 15 tahun kan buat menabung saham. Nah, itu tuh benar-benar. sebenarnya saham ini instrumen yang tepat atau enggak? Menurut saya saham is the best instrument there is ya, historically. Kalau kita bandingkan dengan apa ya, emas, kalau kita bandingkan dengan deposito, kita bandingkan dengan a bond, kita bandingkan dengan reksadana, I think reksadana is okay. Tapi di antara semua paper assets, saham is the best. Dan bahkan arguably kalau kita bandingkan dengan rumah, mungkin saham juga still is the best. Soalnya saya pernah bandingkan data 10 tahun kalau kita invest saham dengan kita invest rumah. And turns out saham is still a better option for investor to put their money. Nah, seperti itu ya. Jadi, Betul. kenapa tema ini dibahas? Karena ada beberapa fellow parents yang DM saya gitu. Saham apa sih yang paling Hmm. cocok untuk nabung jangka panjang? Tapi meskipun kita tahu nih buat long term ya, Frankie. Tapi kalau Hmm. misalnya saham yang kita pilih kebetulan lagi dihantam market kenceng banget gitu ya. Lagi Hmm. koreksinya dalam banget. Kita kan juga suka deg-degan nih. Jadi, kalau Benar. buat para orang tua nih, sebaiknya kayak gimana sih untuk misalnya mereka mengecek kesiapan diri, apakah saya siap meskipun untuk long term dan judulnya adalah investing, apakah saya siap untuk Hmm. memilih instrumen saham atau lebih baik saya ke reksadana atau ETF atau justru kayak surat utang pemerintah aja deh sekalian gitu. Benar. Jadi begini, kalau misalnya if we talk about short term, of course saham itu bukan instrumen yang terbaik kalau short term.
Karena kalau misalnya uang ini kita butuh dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, dan saham itu kan, as we all know, volatility-nya bisa naik, bisa turun. Jadi, volatility-nya kencang sekali. Nah, kalau misalnya kita butuh dana itu 1 tahun atau 2 tahun, halo. Hai Boboy, hai. Halo, halo Hai. Auntie Elin. Tapi saya, halo Auntie Elin. Alvin, hai. Oh, ini live-nya di kamar Boboy soalnya. Iya, makanya nampak bola-bola dan sebagainya. Iya. Iya. Jadi Itu tergantung iklan ya. ada iklan lewat. Investasi untuk anak. Jadi tadi Betul. bagian kalau jangka pendek 1-2 tahun sih sebaiknya jangan ya, volatil ya. Yes, Tes. kalau 1-2 tahun, kalau dalam 1 atau 2 tahun, saham itu is quite a volatile instrument. Tapi kalau misalnya, halo Mas Bekti, ini saya fansnya Mas Bekti. Saya juga. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong 1 atau 2 tahun, ini saham is not the best instrument karena ada volatility-nya. Tapi kalau kita ngomong 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, or more, nah, saham can be a very, very good instrument. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya jangka waktunya panjang, I don't think that there is a better option dibandingkan dengan saham. Cuman kalau misalnya tadi ditanya, kalau as a parents, apakah kita siap dengan volatility-nya? Makanya kita jangan lamsam, jangan langsung put all our money sekali banyak gitu. Mungkin kita bisa memperkenalkan yang namanya dollar cost averaging kepada para investor yang pemula gitu. Halo Mas Bekti, I'm a fan. Indeed. Kata Kak Freddy, kalau seandainya bisa scalping, pasti juga pingin scalping ya, Kak. Tapi not for everyone, you told me, right? That is not for everyone, yes, betul. Jadi menurut saya orang-orang dengan ilmu sakti seperti Mas Bekti itu not for everybody. Jadi I have to admit, kalau misalnya saya bisa scalping, saya scalping. Just that I'm not that good, jadi ya udahlah, saya investasi aja. Betul. Jadi sekarang kita bahas soal dollar cost averaging-nya nih, kalau saran Frankie sendiri seperti apa? Apakah kita memang di tanggal tertentu dengan alokasi dana tertentu yang sudah kita siapkan misalnya, atau waduh, ada request Om Bekti gabungin katanya. Mas Bekti ada agenda lain nggak? Boleh juga. Come. Coba kita request ya. Halo, kalau Jabrina. Mas berkenan boleh join sama-sama. Soalnya nih kita anaknya seumuran ya, Mas Bekti lebih kecil sih, anaknya baru 1 tahun 2 tahunan nih ya, si Naufal ya. Gitu. Siapa tahu ya Mas Bekti juga ada Mas Bekti biasa pisahin akunnya, yang scalping sama yang investing sama yang swing. Coba saya udah invite sih, tapi kita itu penting tuh. Kalau Mas Bekti emang nggak ada agenda mungkin bisa join. Jadi come and join. Iya, jadi dollar cost averaging-nya ini saran Frankie seperti apa? Atau kita dollar cost averaging with a twist atau gimana sih? Sebenarnya dollar cost averaging is a very, very simple strategy. Saya ada post in my highlight, kalau misalnya teman-teman mau yang lebih, ada gambar-gambarnya, ya di sana bisa. Jadi begini, kalau misalnya kita lihat satu saham gitu, dari 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, sampai 2000. Itu kan sahamnya naik terus. Nah, sedangkan ada saham B dari 1000 turun ke 800, turun ke 600, turun ke 200, naik ke 800, balik lagi ke 1000. Halo Mas Bekti. Halo. Halo Mas, salam kenal. Saya bangun tidur loh ini. Habis baru tutup tidur. Sorry. Sekedarnya apa aja sih Mas, salam kenal ya. Salam kenal. Saya fansnya Mas Bekti. Kalau saya bisa scalping, I will do scalping. Iya. Cuman itu bukan skill untuk semua orang. Benar sekali. Jangan dipaksa, cari style yang cocok untuk kita aja. Benar. Jadi since kita akan ngomongin tentang investasi untuk jangka panjang kan. Jadi
I will encourage people untuk dollar cost averaging. Jadi kalau misalnya ada budget satu bulan 1 juta, let's say satu bulan sekali aja 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dengan begitu saham yang kita beli kalau semakin turun kita kebelinya semakin besar, kita kebelinya semakin banyak. So that will be good. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada apanya dari tambahan dari Mas Bekti? Ada insight Mas Bekti untuk novel Mas Bekti gimana nih? Mas Bekti kan ada juga kan akun investasi ya. Ya kalau saya sendiri sih ini sih Mbak dan Mas, yang ingin saya sampaikan adalah saya udah menyiapkan sih beberapa dana memang untuk anak dan istri. Jadi kita itu kalau memang sudah di pasar modal, kalau kita udah merap cuan berdasarkan pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya ya, saya pasti sudah siapkan untuk kehidupan nanti, maksudnya untuk jangka panjangnya nanti gitu. Cuman itu aja sih yang simpelnya gitu. Betul. So jadi Mas Bekti itu scalpingnya buat nernakin uang di pasar modal gitu ya, buat seperti kayak dagang bisnis gitu. Kalau untung ditarik dipindahin ke akun safety fund. Itu semacam kayak kalau di bukunya Anthony Robbins, Mas Frankie itu yang freedom fund. Freedom fund, yeah. Yes, exactly. Safety fund. Jadi itu untuk investing juga diambil dari situ ya Mas Bekti. Benar sekali, Mbak. Jadi saya cuma berkonsep aja pada yang namanya trading itu, saya pakai banyak mesin pencari uangnya. Nah, gitu kan. Ada orang yang macam-macam nih. Ada dia orang yang bekerja, di mana dia menyisihkan gajinya untuk investasi. Tetapi kalau saya cari dari trading, dan nanti hasilnya saya safety fund, saya simpen gitu untuk investasi jangka panjang. Jadi saya, walaupun munculnya saya itu sering orang pada bilang identik saya itu dengan scalping, tapi sebenarnya ya semuanya saya itu swing juga iya, investing juga iya, karena itu penting sekali gitu. Setuju. Karena bercermin pengalaman saya dulu Mas, saya pernah ibaratnya kayak menyesal waktu pertama kali masuk di saham 2008, itu saham saya pernah beli saham BBCA itu kurang lebih harganya cuma 3 ribuan. Gudang garam waktu itu saya beli 4 ribuan gitu 4 ribuan, yes. Iya, tapi waktu itu baru naik dikit saya jual gitu. Tapi saya bisa bayangkan kalau seandainya waktu itu saya simpen sampai sekarang, tentunya ini sudah berlipat-lipat. Nah, itu dia pengalaman seperti itu yang membuat saya tersadar bahwa kita itu selain cuma trading, kita butuh juga yang namanya investasi gitu. Setuju. Sebenarnya hal yang sama-sama persis saya alami dulu. Jadi saya selama 10 tahun investasi, maksudnya saya trading. Which is why saya bisa bilang saya tidak punya bakat seperti Mas Bekti, karena saya trading selama 10 tahun and I see nothing gitu. Performance saya naik turun begitu aja. Tapi saya ketika saya lihat dulu gudang garam 4.000. Saya dulu ada fund manager yang suruh saya beli. Kemudian ada BCA dulu 2 ribuan malah ya Pak Mas Bekti. Iya, sempat bisa. Kemudian semua saham itu ada yang naik 10 kali lipat, naik 20 kali lipat, and I dalam 10 tahun I earn nothing gitu. Jadi saya merasa ya udah, sebenarnya investasi itu adalah hal yang paling bagus. Nah, tadi ada pertanyaan, sorry aku tadi bilang Wim multi-baggernya apa udah keluar? Nah, itu saya actually belum keluar dan nggak ada rencana untuk keluar lagi sebenarnya. Karena ya udah udah yang untuk long term ya udah biarin jalan aja gitu. Mas Bekti ada tambah tuh 1 emiten rokok di akun investing ya Mas Bekti. Bocoran buat pemirsa. Wah. Kan udah banyak nih, rokok juga udah terdiskon banyak banget ya. Wah, ini sangat menarik ini. Iya, actually rokok udah terdiskon banyak sekali. I think it's a very good entry ya. Iya sih Mas, menurut saya ada saya melihatnya kan, saya pernah punya bapak mertua saya tuh pernah beli waktu itu HMSP di harga 5.300-an itu di tahun 2017-an. Itu mah hampir puncak tertingginya HMSP kan di 5.500. Tetapi waktu itu bapak mertua saya sarankan untuk jual aja deh Pak. Kita kayaknya menurut saya rokok udah high saya bilang gitu. Bener dijual, dan ternyata seandainya waktu itu nggak dijual, wow, portonya kayak apa sekarang gitu kan. Tetapi justru kalau saat ini udah terkoreksi cukup tajam, saya juga melihat banyak saham-saham yang mungkin
LQ45 tapi dia juga sudah terkoreksi tajam. Nah, sebagian ini memang akun invest saya sudah mulai saya lirik untuk saya masukkan pelan-pelan. Tentunya ada strategi bertahap-tahapnya. Jadi kita bisa menyiapkan bagaimana mengantisipasi kalau masih ada penurunan, mungkin kita average down atau mungkin kita ambil keputusan untuk cut loss, itu nanti strategi selanjutnya gitu. Iya, buat followersnya Mas Bekti yang mungkin bingung ya, ini kita lagi ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin investing buat orang tua yang nabungin buat anaknya dana pendidikan. Jadi jangka panjang banget ya, lebih dari 10 tahun gitu ya. Untuk misalnya kayak Naufal gitu. Mas Bekti misalnya nabungin buat kuliah. Saya buat Evan, anak saya baru umur 7 tahun. Boboy umur berapa Mas Franky? Bentar lagi 3 tahun. Bentar lagi 3 tahun, sepantaran dengan Naufal. Jadi ini saya masih 1,5. Jadi ini kayak orang tua lagi ngumpul ngomongin saham gitu buat anak gitu ya. Jadi semoga nggak bingung ya gitu. Jadi dari berkaca dari pengalaman tadi nih, Franky kan Mas Bekti juga bilang misalnya kayak HMSP 2017 tuh harganya sampai 5 ribuan, sekarang udah turun ke 1000-an. Jadi kalau kita misalnya untuk milih saham stock pick-nya yang buat jangka panjang banget buat nabungin anak, kayak gimana sih? Karena kata Mas Bekti juga nih, dulu banget ada loh saham-saham LQ45 yang sekarang udah nasibnya tuh mengenaskan gitu ya Mas ya. Jadi berarti kita milih stoknya ini nggak sembarangan ya Franky. Mungkin bisa ada insight untuk milih sahamnya yang kayak gimana? Kalau saya sih biasanya saya beli untuk jangka sangat panjang ya. Saya malah prefer untuk beli yang sahamnya small caps. Jadi sebenarnya begini, banyak orang yang ketika disuruh nabung saham, mereka hanya terpaku pada satu saham. Padahal dalam satu portfolio, kita boleh 5 saham, kita boleh 10 saham. Jadi saya biasanya akan di bulan Januari misalnya, saya akan beli blue chip. Di bulan kedua saya akan beli yang lebih second liner gitu. Jadi saya akan diversify the portfolio. Jadi yang blue chip untuk gives us stability, sebenarnya yang akan memberikan kita dalam jangka panjang yang bisa multi bagger itu adalah saham-saham yang kecil. Karena small companies make big moves. Sedangkan big company make small move. Jadi ya menurut saya kalau misalnya kita mau dalam satu portfolio itu jangan terpaku pada satu saham. Karena contohnya kalau misalnya kita beli satu saham, kemudian satu saham itu terkena let's say dia ada problem atau financial statement-nya ternyata jelek, that will be a problem for us gitu, akan menjadi problem. Tapi kalau kita diversify, ya kita akan mengarunginya all weather gitu, seperti kata Ray Dalio. Oke. Jadi gimana Mas Bekti? Sorry, aku izin live dulu ya, soalnya udah azan maghrib. Saya mau sholat dulu, sama mau mandi dulu. Iya. Siap. Terima kasih udah numpang mampir ya Mas Rena. Thank you Mas Betty. Mas Bekti. Oke. Thank you. Oke, kita lanjut lagi nih Franky. Jadi tetap untuk portofolionya juga diversify aja kayak gitu ya berarti ya. Betul. Jangan terpaku pada satu saham. Contoh, banyak orang yang di tahun 2 tahun lalu itu belinya Unilever. Nah, iya. Banyaknya beli di harga di atas 10.000 pula gitu kan. Nah, kalau misalnya kebeli seperti itu, menurut saya malah di level seperti ini kalau bisa dollar cost averaging itu akan sangat-sangat membantu average-nya jadi ke bawah. Jadi sebenarnya Unilever apakah kita takut? Sebenarnya nggak perlu takut sih. Meskipun secara valuasi mahal, tapi menurut saya ya kalau dia udah 4.000, apalagi nanti kalau misalnya nampak 3.000-an, I don't know apakah bisa ke sana atau tidak. That will be a very good place to be gitu untuk kita beli. Oke, jadi contoh racikan portofolionya Franky boleh nggak misalnya? Jadi ini terkait Unilever ya, banyak banget parents yang nanyain kalau misalnya mereka terlanjur nabung Unilever kemudian turunnya lumayan bikin deg-degan juga. Berarti sebenarnya tidak perlu khawatir ya Franky, karena kan kemarin itu turun sih sebenarnya earnings-nya ya. Benar. Jadi kalau misalnya kita memang untuk jangka panjang, kalau misalnya terjadi penurunan, it's a better time to buy. Itu malah adalah saat yang lebih baik untuk kita beli. Cuman kita sertakan juga beberapa saham yang kecil. Contohnya, tahun lalu ada Wismila. Wismila, saya sudah sering bilang ya, ketika saya beli itu cash-nya ada 500 miliar. Ketika saya beli itu
Cash-nya ada 400 miliar, tetapi saya beli market cap-nya 500 miliar. Jadi sebenarnya I buy the whole company cuma 100 M. Dan setiap tahun dia kasih kita 80 M. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun saya udah balik modal. Nah, kenapa kita nggak mau beli saham seperti itu? Dan hasilnya ya happy to say saham itu dalam 1 tahun naik 5 kali lipat. Nah, kemudian tim saya kayaknya 2 atau 3 bulan lalu ada suruh saya beli MTDL, Metro Data. Oh, udah cuan banyak dong, udah bagger nih. Happy to say itu we get another bagger dari MTDL. Nah, jadi kita belinya malah ketika itu. Nah, cuman ini kan rekening untuk anak, jadi separate from my account juga. Nah, kita beli di MTDL di harga 1.600-an. So my partner suruh saya beli MTDL. He said that ini bagus dan lain sebagainya. Ya, dipresentasikan panjang lebar ya. Ini bisnis masa depan. So kemarin itu kan dan saya kagumnya Pak Sukarto Bujung beli MTDL di harga 70. Saya beli MTDL di harga 1.600. Masih bisa sama-sama cuan. Dan ya, saya beli di harga 1.600. Saat ini udah one bagger. Bayangkan, Pak Karto dia beli di harga 70 udah berapa bagger coba? Dari tahun kapan tuh Pak Karto? Pak Karto beli kayaknya udah 10 tahun lalu deh. Oh, berarti saham-saham kayak gini nih bisa sebenarnya meskipun kita nggak terlalu familiar sama perusahaannya, tapi itu bisa juga untuk long term seperti itu ya. I would like to ask for your insights nih, Frankie. Kan sering kita kan dapat dikasih tahu bahwa berinvestasilah di company yang kita tuh bisa jelasin bisnisnya tuh apa, kita tuh familiar dengan produknya. Nah, sementara kenyataan mungkin yang sekarang terjadi adalah mereka yang invest di Unilever, kayak ngerasa kok kayak gini-gini aja, atau misalnya di perusahaan-perusahaan company yang mereka familiar kok kadang-kadang bisa terjadi lah seperti ini, seakan-akan tidak kemana-mana bahkan dibawa turun. Nah, kalau pandangan kamu sendiri gimana sih, Frankie, untuk kita bisa screening sahamnya ini untuk long term tadi? Kalau saya ya, sebenarnya saya merasa saya bukan orang yang pintar. Oke, jadi metode saya sangat-sangat sederhana. One of my salah satu strategi saya untuk melihat perusahaan ini bagus atau tidak, saya melihat apakah ownernya beli saham ini atau tidak. Oke. Dan salah satu perusahaan yang saya beli itu biasanya saya suka lihat kalau ownernya beli sendiri itu akan bagus, atau kalau ada orang yang beli. Nah, di tahun lalu sebenarnya tahun lalu ada satu kesempatan yang saya miss. Tahun lalu bulan April ada berita right issue Arto, Bang Jago, yang 80%-nya dibeli oleh Pak Jerry Eng dengan Pak Patrick Waluyo. Right. Mereka beli di harga berapa? Mereka beli di harga 135 kalau nggak salah. Right. Nah, sekarang Pak Jerry Eng udah 10 besar orang terkaya di Indonesia ya. Exactly. Nah, bayangkan kalau misalnya kita beli, dan ketika itu kita beli, kalau misal cuman in all fairness, tahun lalu saya juga lagi sibuk menyelamatkan portfolio sendiri, karena tahun lalu bulan April seperti yang kita tahu, market kan lagi crash, market lagi turun dalam sekali, jadi kita juga sibuk untuk adjusting portfolio kita sendiri, sehingga kita kita terlupakan akan berita yang penting itu gitu. Padahal kalau kita melihat sekarang untuk digital payment dan untuk kantong digital, yang paling sukses itu apa? Itu ya Genius. By far Genius itu paling tinggi. Jadi itu saya baca di Forbes yang paling baru ya, Forbes edisi yang terbaru, edisi Juli. Genius itu paling tinggi. Nah, the man behind, orang yang berada di belakang Genius itu ya Pak Jerry dan Pak Patrick Waluyo. Mereka beli ke Arto. Harusnya kita langsung ada ini ya, harus ada think, oh this is good gitu. Nah, oke, itu salah satunya ya. Berarti apakah pemilik perusahaan sendiri percaya di stok perusahaannya gitu ya? Betul. Di stok perusahaannya. Kemudian
Sebenarnya banyak ya, maksudnya banyak sekali cara-caranya. Cuma menurut saya yang paling generik, yang paling biasa dilakukan adalah belilah perusahaan yang produknya dipakai semua orang. Itu penting. Oke, Karena kalau di tengah boom saham-saham teknologi, euforia saham-saham teknologi ini, kalau misalnya kita berpikir long term, apakah bisa dilirik juga? menurut saya ya, kalau saat ini kalau kita mau beli digital lagi, valuasinya mungkin sudah agak kemahalan. Jadi kalau misalnya untuk long term, saya akan tunggu dia koreksi dulu. Meskipun itu adalah itu adalah bisnis masa depan, tapi jangan lupa ketika ketika terjadi .com bubble, Amazon itu sempat turunnya 90%. Amazon adalah perusahaan terbesar di one of the biggest companies in the world, sempat turun 90%. Jadi bayangkan. Kita Nah, berani nggak tuh masih pegang stoknya kalau sampai saham yang kita tabung turunnya 90%? benar, benar. Malah saya cenderung untuk lebih menyukai emiten-emiten di sektor-sektor yang tidak disukai orang. Contohnya saat ini, saya sangat suka dengan sektor consumer. Maka saya sering bilang ke teman-teman kemarin itu, ya kita fokusnya ke emiten rokok kemarin. Nah, kalau sekarang kita fokusnya ke emiten mie instan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi karena kenapa? Yang kita lihat kan ini dipakai semua orang, valuasinya masih murah apalagi valuasinya masih murah di saat ini gitu. Nah, ada yang Produsen nanya mie instan bagaimana masih murah. ya? Produsen mie instan So, tadi masih murah valuasinya. uh, masih. Apalagi kemarin kan terdiskon banyak sejak akuisisi Pine Hill di Pine Hill. Afrika. Yes, Oh, okay. dan marketnya makin gede. Oke, kita lihat dia dapat utang 30 triliun, tapi operating profit dari perusahaan ini, oke, bisa lebih tinggi dibandingkan bisa nutupin cost-nya dan malah bertumbuh. Earning per share-nya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, kalau kita lihat dari proyeksinya masih tinggi sekali. Nah, jadi Iya, itu yang menurut saya menarik seperti itu. Jadi iya. belilah saham-saham yang tidak disukai oleh orang lain. Oke, ICBP nih ya, Uh, teman-teman. Tukar ya, bukan yes. IN. Ada yang bilang tadi ya, Dev. Oke, Oke, ICBP. Tapi ya. ini apa ya? Take it with a grain of salt. Jadi teman-teman kalau mau beli juga cek sendiri dulu, periksa sendiri dulu. Iya, karena ini yang ngomong adalah seorang value investor ya, teman-teman. Berarti diamond hands ya, kuat megang. Oke. Iya, iya. UNVR gimana? Tadi ada yang minta pendapat tentang UNVR, Astra Internasional. Setelah ini kita akan jawab pertanyaan ya, yang di kolom question. Ya, kalau UNVR menurut saya ini ya, kalau Unilever itu menurut saya pada saat 10 ribuan itu terlalu mahal. Even saat seperti ini, market cap-nya Unilever berapa saat ini? Sebentar ya, saya cek. Kalau nggak salah almost 200 triliun ya. 171 triliun. Nah, market cap-nya 171 triliun, income Unilever 1 tahun itu 7 triliun. Right. Berarti hampir 30 kali price to earning yield-nya 3 sekian persen. Menurut saya, kalau misalnya Unilever kita masih melihat bisa bertumbuh ya, still a good opportunity. Masalahnya, wah, itu Evander, Pan ya? Bukan aku. Sebentar. Halo Pan. My son, hai Pan diajak ngobrol. It's okay, itu Om Frankie. Here. Oke. Sebentar, udah dibayar, tinggal dibawa. Oke, sorry, urusan berkeluarga pemirsa. Jadi tadi Unilever meskipun produknya dipakai semua orang, tapi memang harganya, valuasinya kemahalan gitu ya. Valuasinya kemahalan. Tapi saat ini, menurut saya di saat ini, secara historically kan sudah mulai rendah. Ya kalau misalnya saat ini mau beli, nanti kalau misalnya ada penurunan beli terus, saya yakin kedepannya orang masih akan pakai sabun, orang masih akan pakai produk-produk Unilever, so it will still be good. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi Unilever, teman-teman kalau ada yang punya Unilever, jangan takut, jangan ragu, kalau ada turun beli. Kenapa?
we are not talk, kita nggak ngomong tentang 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Kita ngomong tentang 3 tahun ke depan, 6 tahun ke depan. Jadi beli aja. Jadi kalau misalnya ini ada yang mau bilang tim nunggu Unilever di PE 9 kali. Unilever tidak akan PE 9 kali. Itu Yang reasonable? PE yang reasonable untuk Unilever, I think 20 sampai 25 kali udah murah. Udah good bargain. Udah good bargain. Unilever itu perusahaan yang return on equity-nya tinggi sekali. Jadi itu nggak akan murah. Nah, benarkah seperti itu. Wajarnya 3.000? Michael bilang nih. Halo Michael, harga wajar 3.000. Menurut saya Unilever itu I think 4.000, 5.000 masih bisa. Tapi kalau bisa kebeli di 3.000, it will be good. Jadi kalau misalnya teman-temannya kebeli Unilever, yes. Jadi don't worry. Nah, cuman kalau misalnya mau beli untuk saat ini, menurut saya perusahaan-perusahaan seperti Gudang Garam, seperti HM Sampurna yang tadi Mas Bekti beli, that is also a very good choice. Nah, tadi kalau HMSP harga wajarnya berapa? Menurut saya HMSP di saat seperti ini mungkin 1.500, 1.600 very very possible. Tapi kan sekarang kita ngomongnya gini ya. Kita ngomongnya kan kita bukan ngomong 1 tahun. Kita ngomong ini kan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun bahkan, ya. 20 tahun, Boboiboy masih 23 tahun. Pan masih 27 tahun. Right. Jadi menurut saya it's okay. Jadi kita nggak usah ngomong harga wajar untuk saat ini berapa, karena this is a growing company. Jadi kalau misalnya company yang masih bisa growing, then it will still be good. Atau kalau company ini bisa stable, ya, this can still be a very very good investment. Oke, best growth stock nih tadi minta di kolom komen. Sebenarnya kalau best growth stock saat ini udah mahal sekali. Menurut saya ya digital banking, Arto. Kalau tahun lalu saya tahu tentang Arto, saya akan pegang. Masalahnya adalah saya yang terlalu bodoh untuk melihat ternyata saya tidak memperhatikan Arto. Saya tidak memperhatikan apa yang seharusnya saya perhatikan. Itu my bad totally. Tapi digital, how about now? Everything digital will be good. Menurut saya kalau saat ini untuk yang digital, menurut saya alangkah baiknya kalau kita tunggu mereka koreksi dulu, karena perusahaan yang bagus pun kalau kita beli di harga yang salah, hasilnya akan salah. Contohnya Unilever. Unilever is a very very good company, it's a wonderful company. Tapi kalau kita kebeli di harga 10.000, sekarang kita udah habis duit setengah. Right. Jadi even if that is a good company, kalau kita beli di harga yang salah, hasilnya akan salah. Kalau sekarang beli consumer, beli consumer yang sedang tertekan ya. Yes. Oke, ini terkait dengan tadi kan tema kita adalah menabung saham untuk anak gitu kan. Nah kalau untuk budget 1 juta ke bawah gimana, Ko Frankie? Budget 1 juta ke bawah. Untuk DCA ya berarti. DCA, yes, DCA is good. Contoh ya, kemarin itu saya beli MTDL itu harga 1.600. Itu kalau 1 juta ke bawah itu satu lot cuman 160.000. You can buy like 5 or 6 lots di ini ya, di saham tersebut. Jadi sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang consumer yang murah, dan sebenarnya itu akan sangat-sangat ini ya, akan sangat-sangat potensial untuk kedepannya. Dan sebenarnya kalau saya boleh bilang ya, jadi investor itu kita nggak perlu perusahaan-perusahaan yang naiknya 10 kali lipat, 20 kali lipat, nggak usah. Kalau misalnya kita contoh, kita beli Gudang Garam, right? Kita beli di 34.000. Kalau nampak 42.000, kita udah dapat 20%, udah boleh jual. Oke? Nah, kira-kira seperti itu. Kemarin saya jual, ini sekarang saya mulai cicil-cicil beli lagi. Jadi kenapa? Karena perusahaan blue chip jangan mengharapkan kenaikan beggar dari perusahaan yang sudah blue chip. Kalau kita mau mengharapkan beggar stocks, itu biasanya dari alpha, yang perusahaan-perusahaan yang masih kecil, market cap-nya di bawah 5 triliun. Nah, perusahaan-perusahaan seperti itu akan lebih bisa memberikan beggar potential. Contoh,
balik lagi tadi, ketika saya beli NVDL harganya 4 triliun, sekarang udah 8 triliun. Ketika Pak S. Sukarto Bujung beli NVDL harganya masih 200 miliar malah. Jadi bayangkan, jadi 200 miliar sekarang jadi 8 triliun. Udah naik berapa kali kan? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa beli perusahaan-perusahaan yang kecil yang valuasinya masih murah. Kalau misalnya perusahaan kecil valuasinya tidak murah, itu bisa jadi berbahaya. Nah, kira-kira seperti itu. Iya, jadi namanya kita meskipun kita pikirnya long term horizon seperti itu untuk anak, tapi namanya saham ini tetap active investing ya, artinya kita tidak bisa buy and forget, atau sebenarnya kayak gimana sih attitude kita yang baik? Nah, jadi attitude kita, kalau misalnya kita beli yang blue chip, you have to be quite active. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita beli emiten yang alpha stocks, yang kenaikannya bisa kencang, nah itu kalau misalnya kita mau buy and forget, silahkan. Tapi ya, actually kalau untuk long term, if you want to buy and forget, it's also good. Jadi itu tergantung masing-masing ini ya, preference masing-masing investor. Cuma saya bilang begini, banyak orang yang beli saham harapannya naik 1 tahun itu naiknya 100%, 200%. Mereka melihat pengennya beli saham yang bisa multi-bagger. Masalahnya, kalau misalnya kita lihat catatannya performance-nya Warren Buffett. Oke, Friend is also good. Dia beli Moratel, ini ada dari Mahris ya. Friend, Friend is also good. Dia beli Moratel, Indonesia Timur akan banyak bisnisnya dari sana. Nah, back. Tadi kalau misalnya kita lihat catatannya Warren Buffett, performance Warren Buffett itu dalam 56 tahun, kira-kira 20% per tahun. Right? Kalau 20% per tahun, dalam 25 tahun, performa kita adalah 100 kali lipat. Oke? Kalau misalnya kita punya uang, contoh 100 juta, kalau kita bisa dapat 20% per tahun, dalam 25 tahun ke depan, 100 juta kita jadi 10 miliar. Jadi ketika Pan usia 30-an, kalau Elin bisa invest dengan record 20% per tahun, 100 juta, jadi nanti ke depannya Evander sudah punya 10 miliar. Wah, nah, amin. Nah, tapi belum selesai sampai di sana. Kalau misalnya bisa 20% per tahun, 25 tahun kemudian, ketika Evander usianya 50-an tahun, dia sudah ada 1 triliun. Wow. Imagine. Wow. Jadi, orang selalu lupa the power of compounding. Jadi saat ini, menurut saya sudah nggak mikirin saya harus beli apa, jual apa. Sekarang my goal adalah kalau bisa 1 tahun ya 20% dan my job is done. Nah, kira-kira seperti itu. Awesome, semangat ya para parents. Jadi yes. Kalau nabung saham buat anak, apakah tidak perlu diperjualbelikan atau beli lalu hold? Nah, kalau menurut saya idealnya beli lalu hold. Generally beli lalu hold. That will be good. Tapi balik lagi, kita kan harus tergantung pada sahamnya juga. Kalau misalnya sahamnya memang sudah sampai ke harga wajarnya, ya udah boleh jual, beli lagi saham yang lebih murah, seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan, ada yang menarik, Bang Lol, tapi kan ada laju inflasinya jalan, betul. Tapi bayangkan ya, inflasi saat ini kita inflasinya berapa persen, Alin? 2% aja loh. Right? Iya. Kalau misalnya kita inflasi 2%, kita bisa dapat return 20%. You can count for yourself daya beli kita dengan nanti ketika Evander udah 30 tahun, 10M itu masih akan sangat enak untuk dinikmati. Ya, asik. Mungkin ya kira-kira seperti itu. Ini ada pertanyaan yang bagus banget nih ya dari Wens DJ TKN. Pak, untuk long term investment lebih baik disiplin beli berkala atau beli sewaktu koreksi saja? Menurut saya, kalau boleh, beli berkala ketika koreksi double. Contoh. Jadi selalu ada
cash ekstra nih ya, berarti ya siap-siap. Yes, harus ada cash. Jadi sebagai investor kita selalu harus punya cash. Jadi saya selalu bilang begini, saya selalu bilang ke my friends ya, investasi itu bukan berarti kita beli semua uang kita loh. Jadi kita harus selalu punya spare cash. Kenapa? Ketika koreksi kita belinya double. Contoh, biasanya kalau 1 bulan kita beli 1 juta, 1 juta, 1 juta, bulan Aprilnya tiba-tiba terjadi koreksi, kita beli 2 juta. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini banyak yang nanya of you, Frankie, untuk saham-saham yang memang terkenal bisa buat disimpan ya. Jadi BBNI gimana Kak? Apakah cocok untuk long term? Jadi I just listed ya. Jadi tadi di kolom komen ada yang nanya Astra International, belum kita jawab ya. BBNI, kemudian juga ada yang nanya Tebik nih. Oke, to be honest, kalau misalnya Tebik saya nggak gitu amati, tapi menurut saya kalau Astra International, BNI saat ini lagi murah-murahnya, beli aja. Kalau misalnya ada turun, beli lagi. Nah, kan kita ngomongnya dalam konsep dollar cost averaging. Jadi setelah kita beli, kalau turun, beli lagi. Contoh ya Alin ya. Mungkin ini yang lebih relevan. Mungkin bulan lalu di Instagram story saya sangat sering post tentang gudang garam. Saya bilang, saya beli saham ini nggak naik-naik gitu. Dan sampai saya harus liburan dulu saya liburan dulu, saya post foto saya lagi lihat gudang garam yang tidak naik-naik itu ya. Nah, itu saya beli gudang garam kemarin itu saya beli di harga 36.000 pertamanya, turun lagi di 33.000, saya belinya lebih banyak lagi. Dan saya sudah mempersiapkan kalau misalnya gudang garam turun sampai 27.000, I will buy a whole lot more lagi. Saya akan beli lebih banyak lagi. Saya akan sorong lebih banyak lagi. Kenapa? Karena gudang garam punya cash 10 triliun, oke? Karena gudang garam punya sepertinya gudang garam bisa bagi dividen. Terus terang, yang berita Japan Tobacco itu tidak ada dalam benak saya, oke? Jadi saya cuma merasa gudang garam itu utangnya kecil sekali. Bahkan dia di kuartal pertama, dia baru melunasi utang 6 triliun lagi. Jadi perusahaan ini sangat bagus sekali, cash flow-nya positif terus, setiap tahun generating money, utangnya kecil, oke? Dan kemungkinan akan bagi dividen. Saya hitung-hitung, kalau saya beli di 33.000, saya dapat dividen 2.600, saya dapat 8%. Itu udah hampir 3 tahun deposito loh. Right. Jadi, menurut saya, dengan case seperti itu, maka sangat aneh sekali kalau saya nggak beli gudang garam. Maka di 33.000 saya belinya cukup banyak lah ya di gudang garam. Kemudian tiba-tiba dalam 1 bulan naik sampai ke 48.000. Right. Nah, target saya kan sebenarnya target saya 39.000 sampai 42.000. Jadi di 39.000 saya pelan-pelan jual, 40.000 jual, 41 jual, 42 jual, 44 jual, 45 jual, 47 jual. Jadi saya jualan terus. Average saya 42.000 ketika saya jual. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kita buy and forget gitu. Sekarang gudang garam harganya turun balik. To be honest, I don't know. Kita kan tidak bisa mengetahui harga saham itu mau naik atau mau turun. Right. Jadi menurut saya kalau kita beli saham yang besar seperti itu, kalau misalnya udah capai target, ya udah kita jualan. Nah, nggak apa-apa juga ya buat parents ya kayak gitu ya. Take profit dulu nggak apa-apa juga ya. Berarti kalau misalnya mau, berarti ada juga. Jadi berarti kalau emang porto buat investing yang seperti ini, kemudian juga ada yang memang investing kita buat DCA ya. Buy and forget juga. Kalau ini ada pertanyaan. Layanto bilang buy alpha and forget, kalau dilupain dan ternyata fundamental berubah seperti Aisyah seperti apa. Nah ini memang banyak ya kita dengar ya kasus-kasus di mana orang yang nabung buat jangka panjang di saham consumer yang dianggap bagus dan kuat, tapi ternyata kasusnya seperti Aisyah ini. Nah gimana nih? Nah menurut saya ini juga contoh yang bagus. Maka saya bilang ketika kita sebagai investor, tugas kita sebenarnya kalau misalnya buy and forget itu juga kita tidak boleh sepenuhnya buy and forget. Mungkin for majority kita boleh buy and forget, tapi kita harus tetap mengikuti dinamika apa yang terjadi pada saham yang bersangkutan. Contohnya Aisyah. Ketika Aisyah, kita bisa bilang kalau Aisyah adalah perusahaan consumer paling murah pada zaman tersebut. Benar ya? Nah, betul. Tapi kalau kita lihat di case-nya Aisyah, tadi saya bilang, saya sangat suka kalau misalnya owner ikut beli.
Karena kenapa? Karena ownernya tentu tahu lebih banyak daripada saya. Right. Jadi kalau ownernya tahu, saya punya confidence boost. Nah, ketika Aisyah kemarin itu kalau nggak salah di harga 600-an ya, di harga 600-an, banyak orang yang ada yang bilang Fidelity mau masuk, ada yang bilang KKR mau masuk dan lain sebagainya gitu. Tetapi yang kita lihat ownernya jualan. Apa yang kita lakukan? Kita nggak beli. Ketika ownernya jualan, kita nggak berarti kan kalau misalnya memang konsorsium seperti itu mau masuk, harusnya ownernya akan tahan barangnya dan jual di harga yang lebih mahal. Right? Because Aisyah punya brand name, Aisyah punya ini ya, maksudnya Aisyah udah punya track record dan everything. Tetapi kenapa ownernya jualan di market? Because itu yang kita kan bertanya, dan itu yang menyebabkan kenapa saya juga tidak beli di Aisyah. Dan kalau terus terang saya juga beli di Aisyah, ketika terjadi kasus saya jualan semua. Nah, saya juga seperti itu. Jadi menurut saya kita harus actively monitor. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tidak punya waktu atau tidak punya interest, tidak punya minat untuk mengelola portfolio investasi, sebenarnya mengelola portfolio investasi itu 1 minggu cuma butuh 1 jam. Itu aja. Tapi kalau memang tidak punya minat dan tidak punya waktu, nggak masalah juga. Teman-teman bisa beli reksadana saham atau reksadana indeks. Sekarang banyak dijual di banyak sekuritas. Jadi teman-teman boleh look out for it. Nah, itu bisa menjadi pilihan yang lebih baik lagi gitu untuk teman-teman yang tidak mau lihat. Tapi teman-teman yang berminat beli saham. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, terkait dengan topik yang tadi dibahas oleh Frankie, ini ada yang nanya, Real Son Leo, tahu owner beli atau jual dari mana? Dari keterbukaan informasi ya. Dan yes, kalau di RTI juga ada ya. Jadi berarti kita harus ingat emang posisi ownernya pegang berapa, kemudian nanti secara berkala kita cek berkurang atau enggak gitu ya mungkin ya Ko ya? Bener. Jadi kalau misalnya mau lihat yang lebih yang lebih gampang, lebih simple, di Stockbit ada. Oke. Iya, Stockbit ada. Gak apa-apa. Ya, buat edukasi. Jadi lihat di kolom, betul. Jadi lihat di kolom insidernya itu akan melihat ini ownernya lagi beli atau lagi jualan. Itu yang di atas 5%. Oh ya, Kok ini dari Sutendi Dierna, kalau untuk long term, waktu economic crisis seperti tahun 1998, 2008, 2020, apa perlu dijual semua kalau lagi drawdown nih? Enggak, justru di sana beli lebih banyak. Kalau misalnya di tahun 2008, oke, dulu itu saya masih anak kencur ya dulu ya. Jadi waktu tahun 2008, saya belum mengerti tentang investasi. Jadi pada saat itu saya belum mengerti tentang value investing. Tapi justru pada saat itu saya baru mengerti, oh ternyata this is very powerful gitu. Ternyata value investing sangat powerful. Kenapa? Ada fund manager dulu, fund manager kami, he is like my boss lah ya, yang suruh saya beli gudang garam di harga 4.000, Gajah Tunggal di harga 100, right? MAPI di harga 400, dan gudang garam naik dari 4.000 naik sampai ke kemarin 100.000. Gajah Tunggal naik dari 100 ke 4.000. Oke, MAPI dari 400 naik ke 9.000, hampir 10.000. Jadi semua saham-saham yang direkomendasi itu naik 20 kali lipat. Right. Nah, bayangkan. Jadi kita sebenarnya kan tinggal beli, dan saya dari situlah saya bertanya bagaimana cara kita untuk melihat ini ya, bagaimana cara kita untuk melihat saham-saham yang potensial, yang prospeknya bagus dan seperti itu. Nah, dari itulah saya baru merasa, oh ya ternyata investasi itu bisa dilakukan, itu sangat-sangat lukratif. Dan itu bisa terjadi ketika krisis. Nah, seperti itu ya. Oke, ini ada banyak banget pertanyaannya, tapi kita waktunya sisa 11 menit lagi. Mari kita jawab dengan lebih cepat. Oke, siap. Consumer yang sedang tertekan long term, tadi ICBP udah dibahas ya. ICBP masuk salah satu pilihannya kok Frankie list. UNVR juga, ULTJ nih, banyak yang nanya juga tadi di kolom komen. ULTJ gimana? It's very good ya. Itu sangat bagus. Tapi itu tidak ada dalam ini ya, itu tidak ada dalam watchlist saya. Jadi
kita cuman sebenarnya untuk sukses berinvestasi, kita paling cuman butuh tahu 10 sampai 15 saham yang kita benar-benar kuasai. Setelah itu udah. Jadi kalau Warren Buffett bilang itu circle of competence. Oke. Jadi kalau menurut saya setiap orang punya jagoannya masing-masing. Tentunya menurut saya saat ini ya seperti ICBP, seperti Gudang Garam itu bagus. Kalau ULTJ is also good. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, ini yang belum dijawab berarti yang terkait dengan saham-saham yang biasanya masuk dalam circle of competence para investor adalah ASI. ASI belum, BBNI, BBCA, BBRI. Nah, coba satu-satu deh. Nah, Astra itu menurut saya ini ya, kalau misalnya kita lihat Astra itu punya investasi di Gojek. Oke, Astra itu punya boleh dibilang market leader di pasar otomotif di Indonesia. Tahun lalu, terkena pandemi, penjualan mobil, motor turun 90%. It was a tough year for Astra. Tapi menurut saya, justru di saat-saat seperti inilah orang yang punya jangka waktu panjang, ini saya ngomong untuk jangka waktu panjang ya. Saya nggak ngomong untuk besok 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, nggak. Jadi ini mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Kalau mau beli Astra, boleh. Oke. BBNI? BBNI good. Cuman BBNI begini ya. At current price bisa masuk? Untuk invest bisa. Menurut saya boleh. Ya. Oke. Kemudian BBCA? BBCA menurut saya agak kemahalan, tapi BBCA is always mahal. And will always be mahal. Jadi, sebenarnya kalau untuk saham blue chip, kalau mau nabung, menurut saya ya sekarang adalah saat yang bagus. Apalagi kalau nanti nampak BCA di harga di bawah 30.000, ya boleh digas. Oke, BBRI? BBRI is good. Micro banking is good. Boleh. Oke. Ini generally kalian is good. Iya. Nah, juga kita buat nabung saham ya. Iya, saya boleh tambahkan sedikit poinnya ya. Boleh. Kalau misalnya untuk jangka panjang, yang paling penting adalah kita lihat pertama bisnis modelnya seperti apa. Right. Ini bisnis modelnya ini akan bertahan sampai 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, apakah masih akan bertahan. Kedua, kalau misalnya kita lihat hutangnya seperti apa. Kalau misalnya posisi hutangnya besar, jangan invest untuk long term. Karena resikonya akan menjadi jauh lebih besar. Ketiga, apakah perusahaan ini punya brand yang bagus, punya brand name yang bagus, apakah mereka established? Kalau mereka udah established, kita punya confidence yang lebih untuk ke sana. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena even brand di zaman now, even brand yang bagus bisa dikalahkan oleh disruptor. Nah, seperti itu. Jadi, ingat, bisnis model, posisi hutang, dan brand. Oke, kalau untuk BBRI sendiri seperti apa nih untuk long term investing? Apakah kita jual dulu sekarang, nanti beli lagi setelah rights issue? Menurut saya begini ya, kalau kita udah ceritanya long term investing, kita nggak perlu jual dulu. Kalau ada turun beli lagi. Karena kalau kita jual dulu kemudian ternyata naik, nah that will be a problem. Itu akan membuat portfolio kita jadi kacau, let's say. Oke. Nah. Kalau untuk saham-saham cyclical seperti apa nih? Bisa nggak sih buat dijadiin salah satu stock pick untuk investing long term? Nih contohnya ada yang nanya, Eyi Rahmawati, kalau ESA Pak, atau saham seperti coal, amonia? Oke, kebetulan ESA is not in my radar. Tapi kalau misalnya saham-saham cyclical, kita tentunya harus lebih aktif. Karena kalau saham cyclical itu kita tidak boleh buy and forget. Karena ketika siklusnya udah berada di top, kemudian turun, itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap harga sahamnya. Jadi saham cyclical bisa dari 10.000 turun sampai 2.000, turun sampai 1.000. Kemudian dari 1.000 naik lagi ke 10.000. Jadi kalau kita tahan 10 tahun, bisa jadi kita beli 1.000, jualnya 1.000 lagi. Oke. Untuk saham-saham konstruksi, tadi berarti udah terjawab sama Ko Franky sebelumnya ya. Kata Ko Franky, kalau memang untuk long term, pegang lama, hati-hati kalau yang utangnya besar. Sementara kita tahu emiten-emiten konstruksi, semuanya
menanggung beban utang yang berat ya? Tidak semuanya. Tidak semuanya, oke. Ada Yang mana? emiten konstruksi. Yang Ah, swasta itu nih saya masih, pasti. ya, yang TOTL. swasta. Ya, jadi teman-teman boleh cek emiten konstruksi. Tidak, saya masih belum boleh, saya masih belum bisa ngomong ya, masih rahasia dapur. Tapi Ini tidak semua bukan saham plat merah, konstruksi. kan? Oh ya, bukan plat merah, plat hitam. TOTL dong. Nah, jadi ini nanti teman-teman boleh dicek sendiri. On research ya, Frankie nggak boleh ngomong sekarang katanya. Yes. Tapi bukan plat merah berarti, dah, ya? Yap, yap. Oke. Nah, ada yang nanya nih, kalau untuk saham-saham startup seperti Bukalapak, apakah cocok nih untuk investasi jangka panjang? Kalau misalnya percaya dengan kedepannya itu bakal startup, bakal digital, bakal startup. Menurut saya sah-sah aja untuk beli, tapi kalau boleh jangan beli banyak dulu. Jadi menurut saya kalau ke perusahaan yang valuasinya udah tinggi sekali, tapi kita masih percaya kalau prospeknya bagus, beli aja dulu sedikit. Nanti ketika turun beli lagi, ketika turun beli lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, saya disuruh bujuk terus katanya nih. Ada yang nebak-nebak. CMNP katanya si Erik ada 2 katanya. Oke. JRPT masuk swasta konstruksi nggak tuh? JRPT kayak properti deh ya. Properti ya, lebih properti ya, bukan konstruksi ya. Iya. Oke, silakan ditebak-tebak sendiri ya teman-teman. Kemudian kita soal namanya juga usaha ya, Frankie. Yes. Nggak susah kok, nggak susah kok. Nggak susah kok, itu tadi ya. Untuk saham rokok udah dibahas tadi sebelumnya ya, dan view-nya dari Frankie juga cukup positif nih. Umur berapa anak efektif diajarkan tentang uang dan cara nabung yang benar di zaman sekarang? Ini berarti nggak related sama stok, tapi soal financial literacy buat anak-anak. Ya, betul. Menurut saya anak-anak itu bisa lebih menerima kita belajar tentang uang, kasih belajar tentang uang itu theoretically speaking 7 tahun. Tapi sekarang saya udah kasih Boboy belajar bagaimana cara menghargai uang. Seperti apa contohnya? Mungkin bisa di-sharingin ke parents yang lain nih. Saya ada kasih Boboy ini. If she do something good, something nice, saya ada kasih dia satu kartu Uno. Jadi saya bilang, kalau misalnya kamu kalau kamu udah kumpulin 5 cards atau 10 cards, kamu bisa beli hadiah. Kamu bisa beli toys. Oke. Jadi kalau misalnya jadi kan sebenarnya the goal is sebenarnya saya pengen begini. Kalau misalnya ada satu hobi atau satu activity yang saya pengen sekali Boboy untuk belajar, adalah saya pengen sekali Boboy untuk belajar untuk menyukai membaca. Jadi in the future saya pengen Boy, nanti kamu baca buku ini, kamu summary-kan dong, kamu ringkaskan ke you do a little presentation for me, saya kasih kamu kartu. Kira-kira seperti itu. Ujung-ujungnya kayak seperti itu. Oh, interesting. Saya bisa tiru kayaknya. Boleh. Oke. Kalau saya sendiri boleh sharing ya teman-teman. Jadi memang kita perlu ngenalin soal konsep uang ke anak. Kalau misalnya kita nggak kenalin, dia kira tuh kartu ATM kita itu adalah kartu ajaib. Selalu ada uangnya di situ ya. Itu satu ya teman-teman. Nanti dia minta apa-apa, dia rasa selalu orang tuanya bisa afford karena ada kartu ajaib ATM. Jadi dia harus tahu bahwa the money, ada uang di situ. It has to be earned gitu. Tadi caranya Frankie earn-nya adalah dengan ada perilaku yang pengen di-encourage, dikasih dia kartu Uno tadi kan yang bisa ditukar. Nah, kalau saya sendiri misalnya nih, saya sejauh ini memanfaatkan anak saya untuk ini ya, pijit-pijit ya kalau capek. Nanti dapat uang. Good one. Terus ya juga saya encourage dia untuk nabung secara fisik ya, logam, uang kertas, atau kalau dia dapat angpau dari mana ditabung, tapi secara fisiknya ada di celengan ya. Di sini nih teman-teman nih. Jadi ada 3 celengan gini, ya, saving, spending. Jadi dia tahu uang tuh bisa disimpan, bisa dibagikan, dan juga bisa dinikmati loh. Jadi dia nggak cuma save aja ya, nanti anaknya mesin pas udah gede. Betul. That's good. Iya, itu bagus banget,
Iya, iya, iya. Iya. Itu, iya, memang menurut saya ya in the end kita harus mengajari anak sebenarnya kalau misalnya kita mau memberikan uang, maksudnya kita ini kan menabung untuk mereka. Oke, kita juga yang paling penting adalah investasinya kita harus menginvestasikan this lah ya, maksudnya how their mindset works gitu. Yang paling penting adalah kita harus membina mereka supaya mindset mereka terhadap uang itu betul. Menurut saya itu Iya, adalah yang betul. paling penting. Has the right mindset. Jadi tabungan itu nanti ya momi-momi misalnya mau ya ajak aja dia kalau misalnya nggak lagi pandemi ya tukerin di Alfamart atau di Indomart. Terus habis itu ajak aja buka rekening di bank kalau udah umur 7 tahun udah tahu. Jadi dia kayak punya Betul, independence sendiri ya. Ini bukan promosi ya. betul. Misalnya ini punya anak saya ya, Bu. Bikinin aja dia kartu debit, buku tabungannya dia. Jadi dia tahu uang yang tadi dia kumpulin, dia bisa setor ke bank, dia masukin ke sini ya. Saya juga pelan-pelan Betul, kenalin anak betul. saya saham gitu ya. Pelan-pelan. Yes, yes, yes. Nanti bisa jadi Warren Buffett ya, compounding, keajaiban dunia. Betul. Iya, yang paling penting compounding itu adalah hal yang paling penting. Menurut saya ya, ya udah. Maksudnya kalau saya ya, yang penting I can focusing on what I love to do with people that I respect, with you included, then I'm happy. Oke. Ya. Pesan terakhir buat parents yang lagi semangat nih nabungin atau nyiapin dana pendidikan buat anak. Sebenarnya ya, menurut saya yang paling penting adalah action. Jadi kita dengan berjam-jam kita ngomong begini, kalau nggak ada action juga percuma. Nah, setelah action yang paling penting apa? Konsisten. Banyak orang yang hot-hotnya awal-awalnya doang gitu. Jadi kalau misalnya nanti udah apa ya, udah 3 bulan, 6 bulan, udah males gitu. It happens to me gitu. Saya dulu saya pernah waktu 12 tahun lalu deh atau 13 tahun lalu saya pernah nabung Mayora. Satu bulan saya nabungnya 2 juta. Right. Nah, di 1 bulan saya udah nabung 6 bulan, saham ini nggak gerak-gerak. Saya belinya, saya masih ingat apanya di 1000, saya beli Mayora di 1000 doang. Oke. Nah, di 1000 kalau saya nabungnya 5 atau 6 bulan, anggaplah 5 bulan aja. Kan udah 10 juta. Right. 1000 sekarang Mayora kalau kita adjusted to stock split, sekarang harganya 30-an ribu. Wow. Berarti udah 30 kali loh. 10 juta saya dan saya jualin. Jadi saya nggak disiplin nggak masalah. Udah itu saya jualin pula gitu. Nah, setelah saya jualin, Alin tahu 10 juta itu harusnya saat ini udah jadi berapa ya? Harusnya udah jadi 300 juta loh. Wow. Hanya just buy and forget. Right, 10 juta jadi 300 juta. Nah, jadi teman-teman bayangkan, that is my cost of being inconsistent. Which is why sekarang saya berusaha untuk, ya udah, hidup simple-simple aja. Yang penting action, oke? Yang penting disiplin, konsisten. Itu aja. Jadi, teman-teman, ingat, pertama, action, disiplin, konsisten. Action, discipline, consistent. Very powerful. Thank you, Frankie, for your insights Alin. today. Hope it really helps. Thank you for Diana. Iya, untuk happy. fondasi yang kuat untuk demi anak, demi masa depan. Terima kasih. Yes. Bye. Thank you, Alin. Bye-bye.